terkenal akan keindahan objek wisatanya. Budaya dan seni Bali juga turut memperkaya keunikan yang dimiliki pulau ini, seperti halnya seni musik. Namun sayangnya seni musik tradisional, khususnya yang berasal dari budaya agraris, masih sangat kurang mendapatkan perhatian, sehingga masyarakat luas cenderung kurang mengetahui keberadaannya. Salah satu seni musik tersebut adalah genggong. Genggong merupakan salah satu instrumen gitar yang terbuat dari pelepah daun enau atau bambu. Keunikannya terletak pada suara yang ditimbulkannya, yang bila dirasakan memberi kesan mirip seperti suara katak sawah yang riang gembira bersaut-sautan di malam hari. Di Bali, alat musik genggong memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan alat musik genggong yang terdapat di daerah lain. Alat musik yang masuk dalam kategori warisan budaya tak benda Indonesia ini merupakan satu-satunya alat musik di Bali yang dimainkan menggunakan rongga mulut sebagai resonator. Munculnya alat musik genggong di Bali awalnya dimulai oleh para petani. Alat musik ini dulunya sering dimainkan oleh para petani pada saat beristirahat, melepas lelah setelah bekerja di sawah. Dari kegiatan tersebut, maka muncul kelompok-kelompok kecil pemain genggong yang bertujuan untuk melepas penat. Salah satu penekun genggong di Bali dapat kita jumpai di Banjar Pegok Sesetan dan Pasar Selatan. Beliau adalah Made Agus Wardana. Beliau mulai merekonstruksikan kembali genggong di Banjar Pegok Sesetan bersama sanak keluarga lainnya. Made Wardana kalau di sekolah ya, kemudian kalau di YouTube sering dipanggil Made Agus Wardana. Jadi ada penambahan Agus waktu kecil. Dan saya kebetulan ya bisa dibilang pecinta seni dan termasuk pelaku seni. Jadi kita ruang lingkupnya mungkin di dalam genggong pegok ya, karena memang genggong itu sudah bertebaran di mana-mana. Terutama ada penamaan-penamaan yang berbeda-beda di seluruh dunia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kan bilang di Juice Hub, kemudian ada yang namanya karinding, kemudian kita di Bali namanya genggong. Nah, khusus mengenai genggong di Bali ternyata ada di mana-mana, ada di Karangasem, Bangli, kemudian di Beleleng dan lain sebagainya, di Batuan, Gianyar, dan ternyata Kota Denpasar ini ada genggong yang muncul sebelumnya ketika kakek saya pada tahun 1930-an, 40-an gitu. Namanya kakek saya itu Iketut Regen. Yang dia dipanggil Pekak Danjul. Nah, Pekak Danjul ini ternyata membuat komunitas pecinta seni genggong. Kemudian mereka membangun grup-grup kecil ya untuk bersosialisasi, untuk bertemu sapa, kemudian melepas lelah ketika selesai panen manyi di sawah, dan mereka membentuk komunitas untuk happy-happy. Sebagai seorang lokal staf fungsi penerangan sosial budaya KBRI di Brussel, Belgia, Agus Wardana melakukan pengembangan seni budaya dengan membentuk Sanggar Seni Bali dengan nama Sanggar Saling Asih. Nah, sering kita main ketika berkumpul bersama, dan selanjutnya kami sebagai anaknya yang istilahnya mewarisi genggong pegok itu sendiri. Dan sampai sekarang mau tidak mau, kemudian ini ada hal yang juga menarik. Kebetulan saya sebagai seniman ya menyenangi genggong ini, ya pada akhirnya ya kita sekarang harus mewarisi genggong yang ada di Pegok Sesetan. Ciri khas daripada genggong pegok sendiri mungkin dari segi ukurannya ya. Jadi kita melihat ada juga tentang alat atau bahan pembuat genggong itu sendiri,
yaitu ada yang terbuat dari bambu dan ada juga yang terbuat dari pupuk pohon danau. Kemudian keunikan lain, ada gending-gending yang sangat istimewa yang kita punya di sini, yang memang betul-betul menjadi identitas daripada genggong yang ada di Pego ini. Nah, kekhasan ini kita coba ya, kita menggali inovasi-inovasi baru. Ya, saya bisa bilang genggong di sini kita kembangkan. Awalnya kan kita rekonstruksi ya kan, jadi membangkitkan kembali. Kemudian kita rekoneksi. Jadi kita mengkonek kembali seluruh keluarga, bertemu membangkitkan gamelan alat musik genggong itu, komunitas genggong itu. Kemudian kita diiringi dengan gamelan gegundangan, ada bambu, ada suling dan lain sebagainya. Kemudian kita juga mencoba hal yang baru, yaitu gamelan mulut. Nah, jadi dalam gamelan mulut ini juga saya bisa katakan adalah ini merupakan ciri khas daripada genggong Pego yang ada sekarang ini. Mungkin saya bisa kategorikan ada dua ya, fungsi genggong masa lampau dan fungsi genggong fungsi daripada genggong masa kini ya. Yang masa lampau kita bisa bilang karena kakek saya mengembangkannya di tahun 30-an, 40-an, 50-an. Nah, ini sebagai bentuk sebagai bentuk pertemuan atau bersosialisasi ya. Jadi fungsinya bertemu dengan teman-temannya, kemudian sebagai juga bisa dikatakan sarana hiburan, ya kan? Nah, sarana hiburan ini seperti mereka setelah memanen padi, mereka memanfaatkan genggong, suara genggong itu untuk bertemu sampah dan lain sebagainya. Kemudian untuk bisa bilanglah ya saling kadang-kadang bisa dibilang asmara. Jadi pada zaman itu mereka kan masih menggunakan alat musik sebagai penggoda, itu istilahnya. Jadi supaya ya yang memiliki daya tarik karena mereka memiliki kemampuan dalam berkesenian, biasanya yang wanita atau akan menyukai juga yang pemainnya itu sendiri. Nah, itu yang masa lampau. Kemudian gending-gending yang tercipta pada masa lampau itu kebanyakan fungsinya dalam alamiah ya, maksudnya alami. Jadi menceritakan tentang situasi lingkungan pada saat itu. Ada keindahan alam ya kan. Kemudian kalau fungsi dalam masa kini itu tentunya apa yang terjadi sekarang ini. Yang pertama mungkin edukasi ya. Karena kita sebagai generasi penerus pewaris daripada genggong yang ada di Pego ini, tentunya betul-betul harus berupaya memanfaatkan istilahnya mengedukasi anak-anak kita bahwa seni genggong ini adalah sebuah warisan budaya yang perlu kita lestarikan. Kemudian ada di situ proses penciptaan ya kan, proses penciptaan karya. Kemudian ada proses pembuatan ya kan. Jadi di situ betul-betul berfungsi mengedukasi adik-adik. Jadi kita mengajak adik-adik itu untuk mengapresiasi apa yang menjadi keunikan daripada genggong itu sendiri. Jadi ada daya kreasi, apresiasi seni, begitu dia jadi intinya. Kemudian fungsinya juga bisa berintegrasi dengan situasi terkini ya, seperti adanya pemanfaatan kegiatan misalnya termasuk hiburan juga ya, berfungsi sebagai hiburan. Kita bisa pentaskan di misalnya sebagai balih-balihan di puro, sada odalan, itu juga bisa. Kemudian bisa juga sebagai pemanfaatan inovasi yang baru. Jadi sebagai generasi pada masa kini, kalau kita tidak mencipta hal yang baru, kita akan hanya monoton dengan hal itu saja. Nah, sekarang saatnya kita kreatif, lebih kreatif. Jadi bagaimana cara kita
memadukan genggong ini dengan alat musik terkini, misalnya seperti apa yang telah kita lakukan pada Pesta Kesenian Bali tahun 2019 lalu, di mana kita membuat sebuah inovasi baru, genggong diiringi dengan cello, ya, kemudian biola, itu menambah nuansa terkini. Jadi fungsinya itu berintegrasi ya dengan beradaptasi dengan alat musik terkini. Jadi alat musik yang lama dia bisa berjalan dengan teknologi terkini. Atas dukungan masyarakat Pego, Seke Genggong Kak Danjur ditunjuk oleh Dinas Kebudayaan Denpasar menjadi Duta Seni Kota Denpasar dalam Pesta Kesenian Bali 2019. Ya, semenjak Pesta Kesenian Bali tahun 2019, di mana kita memperoleh kesempatan membangkitkan, merevitalisasi genggong, atau dalam bahasa yang sering digunakan rekonstruksi itu, Nah, disitulah kita mengangkat kembali gending-gending lama. Nah, ada gending-gending yang sangat menarik yang nanti saya bisa praktekkan, campur gantung, buka sari, tusuk gadut dan lain sebagainya. Dalam proses rekonstruksi itu kita menemukan hal-hal yang menarik juga. Pada bulan Juli hingga September 2019, Genggong Kak Danjur juga sempat berpartisipasi dalam kegiatan workshop budaya di Belgia, Jerman, dan di Belanda. Beliau mengajak warga Bali di sana untuk ikut mengembangkan seni budaya, sekaligus memperkenalkan budaya Bali kepada orang Eropa. Tidak terkecuali seni musik genggong yang menarik minat orang Eropa untuk mempelajarinya. Pesta Kesenian Bali, masyarakat mengapresiasi pemerintah memberi ruang kreatif kepada kita sebagai komunitas seni genggong. Pada akhirnya saya kebetulan melakukan perjalanan ke luar negeri selama 5 bulan. Nah, setelah Pesta Kesenian Bali itu saya membawa tidak banyak, sekitar 20 genggong. Saya promosikan genggong daripada Pegong. Nah, jadi profil daripada komunitas genggong Kak Danjur yang kita kenal dengan Sanggar Kak Danjur di sini, saya promosikan ke luar negeri, di mana saya membuat semacam koneksi, semacam networking, seperti di Belgia, di mana saya pernah tinggal. Kemudian saya mengadakan workshop, ya, mengadakan lokakarya pada orang Eropa, bule, Belgia. Di situ kita memainkan genggong bersama-sama, dan saya memberikan kepada mereka sebagai bentuk sebagai bentuk apresiasi mereka mau mempelajari kebudayaan kita, terutama khususnya seni genggong. Kemudian saya tur lagi ke waktu itu sekitar saya melakukan perjalanan di 7 negara. Ada Prancis, Belgia, Belanda, Jerman, apalagi Italia, saya Luxembourg juga, dan di situ saya mempromosikan genggong, dan saya juga memberikan genggong itu buat kenang-kenangan kepada mereka. Dan di situ saya yakin bahwa genggong yang kecil, mungil itu bisa membawa persahabatan budaya. Ya, persahabatan budaya itu ya tidak saja dilakukan oleh para VIP di Jakarta, bilanglah begitu, tapi kita sebagai seniman kecil yang centil juga bisa menjembatani budaya yang berbeda antara Eropa dengan Bali, Indonesia khususnya. Nah, ini mereka di Eropa tidak saja melihat bagaimana bentuknya, kemudian mereka juga mengapresiasi proses latihan. Ya, jadi proses kita menjadi bisa, ya kan? Nah, itu dia bagaimana saya mengajarkan mereka secara pelan-pelan menggunakan bahasa setempat, yang mencoba menjalin keakraban. Dan ketika beberapa jam kemudian, bila bukanlah jam, dalam hitungan beberapa menit ya, mereka sudah bisa menggetarkan. Setelah menggetarkan, mereka mencari suara
mencari nada resonator kongulut ke purongkongan. Selanjutnya mereka sudah mulai senang, Pak. Saya pikir anak-anak muda sekarang ini, bagi saya tidak meragukan anak-anak muda generasi Bali ya, karena pada umumnya mereka sangat antusias. Selama saya 2 tahun di Bali ini saya melihat mereka sangat kompetitif dalam belajar kesenian Bali, dalam arti memacu dirinya tinggi, motivasinya tinggi. Dan ini perlu dijaga karena kalau tidak kita berikan ruang kepada adik-adik, ya tentunya tidak ada motivasi untuk menampilkan diri. Misalnya tidak ada pementasan, itu juga agak kurang mantap gitu kan. Nah kemudian yang mengenai genggong, genggong ini tentunya saran saya ya, karena ini merupakan warisan budaya dari komunitas genggong kakek-kakek kita, yang di situ ada banyak nilai-nilai kebersamaan ya kan, nilai sosial, kemudian ada nilai disiplin, kemudian saling menghargai ya, antara harmoni antara suaranya yang keras, aku yang tidak terlalu keras, jadi kita harus bersama-sama ya. Ini penting untuk dijadikan pedoman kan buat adik-adik dalam langkah bahwa sesungguhnya seni itu membuat kita merasa damai dan memberikan kita ketenangan ya kan? Nah ini perlu dijaga. Nah adik-adiknya tentunya bagaimana cara menjaganya ya, sekarang kita juga harus, yang ketiga ini kita harus kreatif sebagai anak muda. Kita tidak hanya monoton baru dikasih yang tradisional begitu saja yang misalnya ya dipelajari. Kita harus juga melihat keadaan situasi yang terkini agar tidak lewat, karena kebudayaan itu kan dinamis, dia akan berkembang terus. Kita tidak bisa harus neken Pak Kamnes kita seperti itu, karena dia akan dililit oleh waktu dengan situasi, keadaan, suasana, kondisi kan, nanti yang pasti akan berubah. Dinamika ini yang perlu kita jaga dengan cara berbarengan dia, misalnya seperti yang saya punya, ada loop station sebagai teknologi untuk menghasilkan suara, saya bisa kembangkan seperti itu. Ini adalah sebagai acuan saja sebetulnya, karena inovasi itu perlu di saat situasi kondisi di mana diperlukan perkembangan kreativitas kita membuat sesuatu hal yang berbeda dari biasanya. Jadi orang-orang juga tidak menonton kliennya gitu kan, berbalik gitu misalnya kan, masa itu model lalu di YouTube kan gitu. Nah ini bahasa kocak ya, dan kita merespon hal itu dengan karya baru. Nah saya pikir adik-adik, apalagi zaman TikTok, zaman sekarang ini, whatever you want to make it, saya pikir akan bisa. Yang penting tradisinya ada, dibaca sejarahnya, dibaca nilai-nilai yang ada. Saya pikir generasi kita akan bisa menjaga budaya, salah satu khasana budaya yang kita punya. Nilai-nilai yang terkandung dalam seni musik genggong di masa sekarang sudah mengalami perubahan secara dinamis. Adapun nilai-nilainya seperti sebagai media pendidikan, media integrasi sosial, media hiburan, serta dapat menjadi pengiring tari yang dikolaborasikan dengan instrumen musik gamelan. Sudah sepatutnya kita menjaga kearifan lokal yang merupakan warisan leluhur agar dapat bertahan dalam pesatnya perkembangan zaman. Mari bersama lestarikan seni dan budaya Bali dengan melakukan rekoneksi, rekonstruksi, dan reinovasi.